2 ya. Siti Fatimah Az-Zahra dan Aurelia. Gimana? Siti Fatimah Az-Zahra. Kalau dari saya materinya sama, cuma saya ngikutin saran dari Bu Mei sama dari teman-teman. Di awal saya pakai tambahin timbangan, terus juga contoh soalnya dibahas bareng-bareng, terus tadi kuisnya yang contoh kesalahannya juga dibahas. Mungkin kurangnya kayaknya di bagian konsep timbangannya kayaknya masih kurang kurang jelas mungkin. Dari teman-teman untuk jarak nggak ada pas semua. Oke, dari saya tadi dimulai dengan timbangan, itu udah bagus ya, timbangan. Tetapi cara nyambungin timbangannya belum dapet ya. Jadi tadi kamu ada 2 nanas, ada 5 apel. 6 ya. 6 apel ya. Terus kamu umpamakan 1 nanas 1 gram gitu ya? Iya. 1 apel 1 gram. Oke. Sebenarnya nggak usah kayak gitu. Kalau di sini kita lihat ada 2 nanas, ada 6 apel. Kira-kira 1 nanas seimbang atau setara dengan berapa apel? Caranya di situ dulu kalau mau gitu ya. Jadi 1 nanas sama dengan 3 apel misalkan gitu. Nah, terus tahap berikutnya adalah misalkan ada gambar 6 apel di kiri ya. Di kanannya ada gambar 1 kantong yang isinya apel, tapi kita nggak tahu ada berapa banyak apelnya. Ya, jadi misalkan di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada kantong kresek ya, misalkan kantong ada 2 misalkan, gitu ya. Posisi seimbang ya. Isinya apa kantong ini? Isinya apel. Tapi kita nggak tahu ada berapa banyak apelnya, gitu. Nah, yang tidak kita ketahui ini di unknown, yang belum diketahui itu apa? X-nya apa di sini? Banyaknya apel di dalam kantong, gitu ya. Bisa menyimpulkan X itu juga menjadi keterampilan yang penting. Karena kalau dia salah X-nya, salah pengumpamaan X akan berujung salah ya. Pernah terjadi di kelas pakai kayak gini, kejadian nyata nih. Jadi ada 2 kantong. Bukan, di sininya sama dengan apalah gitu. Jadi dia bilang X sama dengan 2 kantong. Ada siswa yang nulisnya kayak gitu. Karena yang dia lihat gambar kantongnya, bukan isinya apa yang belum ketahuan, kan gitu ya. Jadi itu perlu ditegaskan ke anak. Pengumpamaan X itu merepresentasikan apa ya. Nah, kalau udah kayak gini, X itu adalah banyak apel di dalam kantong. Bisa nggak kita ketahui ada berapa ya? Misalkan di sini kita ambil 1 supaya seimbang, di sini ambil 1 juga, di sini diambil 2 supaya seimbang, ambil juga. Berarti satu kantong apel setara dengan 4. Berarti kita tahu di dalamnya ada 4 ya. Lalu ini kalau kita tulis dalam X berarti apa? X tambah 2 sama dengan 6. Ketika kita kurangi 2 apa yang kita lakukan? X tambah 2 kurang 2 sama dengan 6 kurang 2. X sama dengan 4 ya. Jadi model ini mengajarkan kesamaan ruas kiri ruas kanan ya.
Jadi kita tidak perlu, kalau masih ada representasi gambar, kita tidak perlu melakukan operasi ini kan. Tapi ini bisa membantu siswa memahami operasi, gitu ya. Jadi kenapa kemudian kadang-kadang anak bertanya, kenapa 2 kalau pindah ruas jadi negatif? Karena proses yang ini sering tidak dibahas ya, sering di skip, ada dianggapnya udah ngerti gitu. Karena kita sebetulnya mengurangi 2 di ruas kiri dan di ruas kanan. Dengan apa? Ya kita ambil 2 di kiri, kita ambil 2 di kanan. Ya, di sini konkret banget. Gitu. Di sini udah abstrak gitu ya. Jadi tadi pendekatan dengan balance model, timbangan udah ke arah yang bagus, tetapi masih ada yang missing, masih bisa diperbaiki gitu. Oke? Itu ya masukan saya untuk Zahra. Tadi udah pakai GeoGebra juga udah bagus ya. Oke, berikutnya Aurel gimana? Iya. Oh tunggu, Zahra tadi kasus manajemennya ya, pas kuis. Oh iya. Itu tadi bersih banget. Nah itu harus diperhatikan gimana caranya kuis tetap berjalan tapi kelas tetap terkontrol. Ya, itu buat catatan. Oke, ya Zahra. Zahra. Aurel. Kalau saya itu materinya sama kayak latihan kemarin Ibu. Cuman di sini saya mengganti beberapa bagian sesuai dengan saran Ibu dan juga teman-teman. Nah, yang pertama kan kemarin saya pakai sempoa, lalu sepertinya terlalu kecil untuk dilihat. Jadi sebenarnya saya kemarin sempat buat di Canva gitu Ibu sempoa. Cuman saya berpikirnya sempoa ini sulit untuk diterapkan kalau misalkan datanya itu kayak survei tadi Ibu. Jadi kayak ada 0 saudara. Data numerik. Iya ada, betul. Data numerik Ibu. Jadinya saya mengganti pakai bentuk visual. Karena kalau sempoa tuh lebih sulit divisualisasikan gitu Ibu. Lalu tadi juga penggunaan GeoGebra-nya saya juga udah memanggil satu anak untuk dicoba bersama. Karena kalau saya coba duluan gitu takutnya kemakan waktu Ibu. Jadi saya langsung aja panggil satu anak jadi sambil saya jelaskan. Terus tadi juga agak bingung juga soalnya kemarin saya nyobanya pakai website, nggak dari aplikasi, jadi sempat agak bingung itu. Lalu untuk contoh datanya saya ganti nggak pakai contoh sendiri, pakai survei tadi, pakai GFrom itu diambil. Lalu menurut saya suara saya juga masih agak kecepatan jelasinnya. Mungkin sekian dulu. Oke, dari teman-teman ada Seru. masukan? Seru. Oh, mungkin saya Aisyah dulu. Saya mau ini aja sih Bu, kayaknya tadi pas lagi ngitung rata-rata apa gitu, Aurela pakai kalkulator, jadi mungkin lebih baik sambil diajak ngitung bareng-bareng. Oke. Oke, ya tadi bagus ya penggunaan GForm. Jadi survei ya, survei sederhana. Nah, apa namanya? Kamu bisa create skenario di mana sih kita mengadakan survei. Misalkan nih, oh kita kan nanti akhir semester mau field trip gitu. Ya, kita ada pilihan nih lokasi mau field trip, ada ke Jogja, ada ke Bandung, ada ke Semarang misalkan. Kemana ya gitu, yuk kita polling gitu, bikin survei ya kan. Nah tapi itu kan data bukan data numerik ya, bisa ketahuan nih. Jadi pilihan jatuhnya lokasi field trip kita kemana gitu. Jadi tadi sudah dicontohkan ya yang apa, pemilihan terfavorit gitu kan, bisa pakai itu. Nah untuk mengambil data numerik tadi kamu udah mencontohkan juga apa tadi, misalkan banyak saudara ya. Cuma tadi agak membingungkan banyak saudara itu. Kenapa bingung? Ketika kamu bilang 2 bersaudara, itu sebetulnya maksudnya saya dan adik saya berdua atau
punya dua adik atau kakak gitu loh ya, itu yang agak membingungkan. Jadi harus diperbaiki. Misalkan ada berapa anak di keluargamu, misalkan kalimatnya diganti gitu, jadi lebih jelas ya gitu. Atau bisa diganti apalah, misalkan berapa uang jajan per minggu misalkan gitu ya, atau apalah gitu ya, tinggi badan bisa dipikirkan. Oke. Jadi itu terus yang median ya, tadi kamu sampaikan kalau median itu kalau ada pencilan nggak bisa pakai Nggak bisa pakai min. nggak bisa pakai min. Iya. Kenapa nggak bisa? Tadi bahas nggak? Tadi Ya kan tadi kurang dibahas dan anak-anaknya nggak ada yang nanya. kurang mati sih. Kenapa nggak bisa? Kenapa min itu tidak menggambarkan rata-rata kalau ada pencilan? Gitu. Nah, kamu bisa kasih contoh, misalnya ada 2 kelas nih. Kelas A dibilang rata-rata ulangan matematikanya 70. Kelas B rata-rata ulangan matematikanya 75. Mana yang lebih pinter kelasnya? Kelas B gitu. Padahal di kelas B ada satu anak olimpiade yang nilai 100 gitu. Yang lain nilainya 70 semua. Sementara di kelas A nilainya lebih tinggi sebetulnya. Nah, kamu bisa kasih contoh-contoh kayak gitu ya. Jadi rata-rata itu tidak menggambarkan kenyataan yang benar-benar. Jadi jika ada pencilan, karena pencilan akan mempengaruhi ya. Atau ada nilai yang jelek banget nilainya gitu. Jadi makanya rata-ratanya rendah, padahal yang lainnya bagus misalkan gitu ya. Nah, kalau median itu untuk melihat apa sih? Melihat sebaran data kan, posisi data di tengahnya apa, nilai tengahnya. Jadi tujuan min dan median itu memang berbeda ya, memang berbeda. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Oke. Mungkin itu ya masukan saya untuk Aurel dan Nazar. Baik, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Kita insya Allah minggu depan, kalau bisa minggu depan berarti 2 kali ya. 2 hari Bu. Iya, dua double